Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir di kelas 4? Hadir semua, alhamdulillah. Kemudian siapa yang tidak hadir di kelas 5? Rara tidak hadir. Kenapa Rara tidak hadir? Rara sakit. Oke, kita doakan semoga Rara cepat sembuh ya. Nah, pasti kalian bingung kenapa hari ini kelas 4 dan kelas 5 belajarnya digabung menjadi satu kelas. Ya, karena guru kelas 4 sedang ibadah umroh dan belum pulang. Jadi kelas 4 dan kelas 5 belajarnya untuk sementara waktu digabung. Nah, Ibu izin untuk ke kelas 4 dulu ya. Nah, kelas 4 kemarin kita sudah belajar tentang apa? Toleransi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan lembaga-lembaga yang ada di desa dan kecamatan beserta tugasnya. Ibu ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Nah, kelas 5 kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang peran dan tanggung jawab siswa sebagai warga negara. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas. Baiklah, silahkan kalian buka terlebih dahulu buku di halaman 145. Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Pernah tidak melihat kegiatan yang ada di desa? Pernah, apa contohnya? Oh iya, ibunya pernah mengikuti kegiatan PKK. Nah, itu adalah salah satu kegiatan di desa. Nah, apa saja lembaga yang ada di desa kira-kira? Lembaga yang paling rendah kira-kira RT, iya betul. Jadi di desa itu ada lembaga paling rendah yaitu RT, kemudian RW, kemudian BPD, perangkat desa, sekretaris desa, dan kepala desa. Apa tugas kepala desa? Tugas kepala desa yaitu memimpin desa, kemudian menjaga ketertiban dan melayani warga. Oke, kemudian apa tugas sekretaris desa? Tugas sekretaris desa yaitu membantu kepala desa, kemudian mengurus surat dan mencatat kegiatan serta menyusun laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa. Kemudian, tugas perangkat desa apa? Misalnya kaur atau kasih. Ya, tugas kasih dan kaur yaitu membantu mengurus keuangan dan seluruh administrasi di desa. Misalnya, mencatat uang masuk dan uang keluar, yaitu tugas kaur keuangan. Kemudian, tugas kasih pemerintahan, membuat surat untuk warga yang meminta surat, semisal surat KK. Kemudian, kaur kesejahteraan, yaitu mengurus tentang pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya yaitu BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini seperti pengawas yang mengawasi jalannya kegiatan desa, lancar atau tidaknya kegiatan desa, yaitu ada BPD. Kemudian tugas BPD apa lagi? Tugas BPD yaitu memberikan saran dan masukan bagi kepala desa. Kemudian di tingkat kecamatan, tugas Pak Camat kira-kira apa? Nggak tahu. Oke, tugas Pak Camat yaitu memimpin kegiatan di tingkat kecamatan. Tugasnya mengawasi desa-desa yang masuk di wilayahnya.
kemudian menyampaikan kebijakan pemerintah kepada desa. Oke, sekretaris camat dan staf kecamatan, yaitu membantu tugasnya Pak Camat. Kemudian mencatat data warga, membantu pelayanan administrasi seperti membuat KTP dan surat pengantar. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira ada yang bisa mencontohkan pernah terlibat orang tuanya pernah terlibat di dalam kegiatan desa misalnya? Ya, orang tua Fani pernah membuat KK atau KTP? Pernah. Nah, urusannya kemana? Kalau membuat KTP dan KK kemana? Nah, kalau membuat KK ke kantor desa, kemudian kalau membuat KTP ke kecamatan. Oke. Nah, Ibu akan membagikan soal yang bisa kalian kerjakan bersama kelompok, membuat kelompok terlebih dahulu 4 orang, kemudian silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, silahkan dikerjakan, Ibu ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Sudah dibaca kelas 5 tentang ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sudah? Nah, apa itu NKRI? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bertanya-tanya nggak kenapa negara Indonesia itu menjadi negara yang bersatu? Nah, ciri-ciri NKRI yaitu yang hanya ada satu pemerintahan di Jakarta atau sekarang di IKN. Contohnya, presiden memimpin seluruh wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, yang kedua, semua warga negara sama. Misalnya, dari segi hukum, semua rakyat punya hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan suku dan daerah. Kemudian lambang negara dan lagu kebangsaannya. Lambang negara kita apa? Ya, betul, Garuda Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan kita. Lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Raya. Iya, betul sekali. Nah, lagu kita sama kan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian lambang negara kita juga sama. Kemudian mengutamakan persatuan. Walau berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa. Contoh, ada upacara bendera di hari Senin di sekolah. Nah, di daerah lain apakah ada? Iya, tetap ada. Pelaksanaannya juga sama di hari Senin. Contoh pemahaman, misalnya saat kamu tinggal di Kalimantan, kamu tetap bisa sekolah seperti teman-temanmu yang ada di Jawa. Nah, aturan hak pendidikan yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu sama. Oke, sekarang Ibu bagikan tugasnya. Silakan dikerjakan bersama kelompok. Silakan membuat kelompok 4 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan. Ibu izin untuk ke kelas 4 terlebih dahulu. Baiklah, kelas 4, siapa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya?